Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali ibadah online di Suara Penggebalaan minggu yang ketiga. Kita bersyukur pada Tuhan atas kesetiaannya membawa kita melewati tahun 2020 yang akan segera berakhir. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu bagi umat jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa sehingga penghujung tahun 2020 ini kami mengakhiri pertandingan yang baik. Kami siapkan diri masuk tahun 2021. Roh Kudus urapi kami yang mendengarkan supaya menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tema di bulan Desember 2020 dengan tema pintu. Di mana pada minggu yang pertama kita lihat bahwa Yesus mengetuk. Dia ada di depan pintu hati kita, sedang mengetuk. Apabila kita membuka hati kita, izinkan Dia untuk bersekutu dengan kita. Kita di dalam Dia, maka kita yakin percaya hidup kita kuat menghadapi hari-hari yang ada maupun hari-hari mendatang. Dan kehidupan kita hanya Yesus adalah pintu keselamatan, pintu kehidupan kekal, pintu kepastian, yaitu ada jaminan bahwa hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal bagi barang siapa yang percaya di dalam namanya. Di minggu yang kedua, dalam tema pintu dengan judul Pintu Anugerah. Hidup kita ada sampai sekarang ini karena anugerah Tuhan. Kita pakai kesempatan yang ada, persiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam musim Natal ini, kita memperingati kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di antara kita. Dan Dia hidup dan Dia berkarya. Dan Dia taat sampai mati melakukan kehendak Bapa di surga. Dan pintu anugerah itu kita tidak akan sia-siakan. Kita bangun diri kita, siapkan diri kita jadi saksi dan bersaksi lewat perkataan, perbuatan, kehidupan kita. Mari kita buka di Yudas pasal 1 ayat 20. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita bertanggung jawab atas iman kita masing-masing untuk membangun diri kita menghadapi kehidupan ini. Pintu anugerah yang Tuhan berikan, kita tidak akan sia-siakan. Di mana kita pada tahun ini sebentar akan mengakhiri, melewati tahun ini. Dengan mata hati yang tertuju kepada Yesus, Sang pengharapan kita yang hidup, kita dapat melewatinya. Judul Suara Penggebalaan pada minggu yang ketiga, pada hari ini. Dengan judul, mintalah, carilah, ketoklah. Dengan judul mintalah, carilah, dan ketoklah. Mari buka di Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa yang saudara minta pada hari-hari ini? Apakah kesembuhan? Apakah kekuatan? Apakah saudara meminta penghiburan? Kelepasan? Percaya, apa yang engkau minta, engkau akan menerimanya. Sesungguhnya engkau telah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak sungkan datang kepada Bapa di surga, karena Dia adalah Bapa kita, kita adalah anak. Kita minta hikmat, minta kekuatan, minta penghiburan darinya. Lalu di bagian yang ke B, carilah maka kamu akan mendapat. Apa yang saudara cari hari-hari ini? Kita sedang mencari hal yang fana atau mencari hal-hal yang memberi dampak kekal. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu.
Apabila kita mencari pencapaian di dunia yang sementara, ataupun penerimaan di dunia ini, jati diri menurut apa yang dunia katakan, maka kita akan kecewa. Namun kalau kita percaya apa kata Tuhan tentang hidup kita, bahwa kita mulia, berharga, dikasihi Tuhan, diurapinya, diberikan rencana yang luar biasa, maka hidup kita penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan bahwa Yesus yang memegang tangan kita. Dia yang memberikan masa depan yang cerah dan pandangan ke depan menghadapi 2021. Kita tidak gentar, tidak takut, tidak khawatir. Sebab Dia, Allah kita, Tuhan Yesus, tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya, yang setia menuntun kita. Kebahagiaan yang manusia cari, hanya kita temukan, yaitu hubungan kita dibereskan. Bersama Yesus, kita dapat melewati semuanya. Kita manusia berdosa, Allah yang kudus datang ke dunia, kita diperdamaikan sehingga kita diselamatkan. Semuanya karena anugerahnya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, carilah wajahnya, carilah perkenanannya, carilah kehendaknya. Mari kita buka di Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ia hanya sejauh doa. Sejauh kita mau datang mencari Dia, kita akan temukan kasih dan kuasa-Nya. Kita temukan penghiburan, kebahagiaan yang sejati. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Wajah Tuhan yang kita cari. Karena Dia tersenyum melihat anak-anaknya datang kepadanya. Seperti seorang ayah yang berjumpa dengan anak-anaknya, di mana anak-anaknya datang dekat dengan Bapa. Sungguh indah, luar biasa. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hanya kepada Dia kita berseru. Lewat doa, jeritan hati kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti ungkapan hati yang terdalam. Roh Kudus menolong kita membawa segala keluh kesah kita dalam permohonan lewat doa dan ucapan syukur. Dan berikutnya di bagian C, Matius 7 ayat 7c. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu mana yang saudara ketok? Di mana kalau kita mengetok pintu, yaitu Yesus adalah pintu, maka kita mendapatkan rumput yang hijau, air yang tenang bagi jiwa kita. Dia yang memiliki kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya padanya. Masuklah ke pintu, yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus. Kita mengetok pintu. Segala pintu yang memang datang dari Tuhan, Dia membukanya bagi kita. Yeremia pasal 33 ayat 3. Ini adalah telepon surgawi. Kalau telepon 911 atau telepon untuk emergency, untuk mencari pertolongan yang ada di bumi. Iblis nomor teleponnya adalah 666 666. Namun orang percaya nomor telepon surgawi adalah 333. Yeremia 33 ayat 3. Mari kita baca bersama. Karena bahasa Inggrisnya call unto me. Ya, call unto me. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita percaya datang kepada Dia berseru dengan keluh kesah apapun. Hal ekonomi, kesehatan, masa depan, anak, cucu, menantu, keluarga, hubungan, dalam pekerjaan, pelayanan, semua dapat kita tanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepada kita. Berserulah kepada Tuhan, maka Dia yang menjawab kita. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak hal kita tidak tahu apa yang akan ada di depan. Namun Roh Tuhan tinggal berkarya di dalam hidup orang percaya. Dia mengurapi, memegang tangan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita alami kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah bukan sekedar perkataan, tetapi penuh kuasa. Dan kuasa itu menyelamatkan. Kita bersyukur, kita meminta, kita akan mendapatkan, kita mencari, kita akan temukan, kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Kita lanjut Matius pasal 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, konteks di dalam ayat-ayat yang kita baca ini adalah hubungan Bapa dan anak. Di bumi ini, seorang ayah yang baik berusaha memberi yang terbaik di tengah-tengah kondisi situasi apapun. Seorang ayah yang baik berjuang memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia berusaha dengan kelemahan, dengan kekurangannya, keterbatasannya, mencari upaya untuk menolong anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa yang sempurna, Bapa yang setia, Dia selalu ada bagi kita. Di bumi, saya sebagai seorang ayah, ketika anak saya membutuhkan sesuatu, tidak mungkin saya menutup mata. Saya akan berusaha dengan keterbatasan saya, mencari upaya bagaimana untuk membuka jalan bagi anak saya. Tidak mungkin seorang anak meminta ikan, namun diberikan ular, ataupun meminta roti, diberikan batu. Karena roti mengenyangkan, batu tidak bisa dimakan. Kalau Bapa di bumi saja berusaha memberi yang terbaik, Bapa kita di surga punya kuasa dan Dia sangat mengasihi kita. Berdasarkan hubungan inilah kita membangun diri kita. Karena kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Karena percaya di dalam nama Yesus, keselamatan kita terima. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Ini kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita meminta, mencari, mengetuk dalam konteks hubungan dengan Bapa di surga. Yang adalah Bapa, yang adalah Raja, yang memerintah. Di dalam hidup kita maupun di dalam keluarga kita, kota dan bangsa kita. Di dalam doa Bapa kami, mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, kita dapat terapkan dalam hidup sehari-hari,
maupun di dalam doa, kita dapat ungkapkan doa Bapa kami ini. Saya berikan contoh bagaimana kita dapat menguraikan, mengungkapkan isi hati kita kepada Bapa, ketergantungan kita kepada Bapa. Saya berikan contoh. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Bapa yang baik. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami datang kepada Engkau karena Engkau peduli dalam hidup kami. Engkau setia, Engkau agung, dan Engkau mulia. Dikuduskanlah nama-Mu, sebab nama-Mu kudus adanya. Nama yang berkuasa, menyelamatkan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segala nama. Kami bersyukur kami memanggil nama-Mu. Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Syama, Yehova Nisi. Engkau yang selalu memberi kemenangan bagi umat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu yang kami inginkan. Apa yang Kau kehendaki dari surga turun ke bumi. Rencana-Mu, kuasa-Mu, kehendak-Mu terjadi atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa di dunia ini. Kami rindu menjadi mitra, yaitu partner dalam memperluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Apa yang kami butuhkan, baik kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, Engkau sudah sediakan sebab Engkau Bapa yang mencukupi. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya hari ini ada pemeliharaan-Mu. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari-hari di mana kami juga merasa terluka, disakiti. Ajari kami mengampuni, dan kami minta ampuni kami Tuhan. Pelanggaran kami, keterbatasan kami, kelemahan kami, tolong kami Bapa, supaya kami hidup bebas dari dosa apapun. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan yang ada. Tolong Tuhan, seringkali apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, sehingga kami jatuh di dalam pencobaan. Tetapi firman-Mu berkata, tetaplah berdoa dan berjaga-jaga, supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Segala yang jahat, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun Engkau pelepasku. Engkau yang memberikan kelepasan yang sejati dalam hidupku. Semua kuk kemiskinan, kebodohan, kegagalan, semuanya telah dipatahkan, telah dihancurkan. Ketika Yesus mati di kayu salib, kemenangan mutlak telah Engkau jamin. Sebab Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, dan kepada Engkau, untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu saya berikan contoh kepada saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita dapat menggunakan doa Bapa kami, bukan hanya sekedar hafalan, tapi kita hidupi apa yang kita doakan. Kita percaya doa yang diajarkan Tuhan Yesus mencakup kebutuhan rohani kita, jasmani kita, jiwa, tubuh kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Di mana dalam waktu yang dekat kita akan melewati tahun 2020. Kita tanggalkan beban dan dosa. Mari datang mendekat kepada Bapa. Kita meminta perkenanannya, mencari kehendaknya, mengetuk pintu hatinya. Apa yang Dia rencanakan bagi kita terjadi, pasti terjadi. Apabila kita mau bermitra, mau meresponi, apabila kita mau bekerja sama, sehingga rencana Tuhan dalam hidup kita digenapi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus,
pada masa-masa ini, pandemi yang kita tidak tahu persis kapan akan berakhir. Kegiatan sekolah, kegiatan usaha, kegiatan pelayanan, ibadah, maupun serangan-serangan dari roh-roh jahat dengan cara-cara untuk melemahkan iman orang percaya. Namun kita sebagai orang percaya, dapatkan perlindungan dari Sang Gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak lari kemana-mana, tapi datang mendekat kepada Dia, mencari perkenanannya. Karena kita yakin percaya, perkenanan Tuhan ada bagi orang yang rendah hati. Perkenanannya ada bagi orang yang datang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari saudara terkasih, kita baca di Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita adalah anak-anak-Nya. Kita senang ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam Dia ada kepuasan. Bagi jiwa kita tenang, tubuh kita diberkati, maupun kondisi manusia jasmani kita mungkin semakin lemah. Namun manusia batinia kita, rohani kita semakin kuat berakar di dalam Dia. Sehingga kita dapat menjadi saksi, kita dapat bersaksi kepada dunia, kepada teman-teman, kepada saudara, keluarga, apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Itu yang kita saksikan. Hidup kita menjadi saksi dan bersaksi. Mari kita buka di Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62. Perasaan tenang dekat Allah. Apabila kita minta, cari, dan ketok. Pintu kebenaran hanya di dalam Yesus. Kita hanya dekat Allah. Maka kita tahu dan kita percaya pintu akan dibukakan bagi kita. Mari kita baca di Mazmur pasal 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam lembah maupun di gunung yang tinggi, kita percaya Dia selalu setia hadir dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh mencari waktu, seperti Maria mencari posisi yang terbaik, duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan apa yang Dia kehendaki, sehingga kita masuk dalam 2021. Kita tidak mensia-siakan kasih anugerah yang Tuhan berikan. Kita sungguh-sungguh datang mendekat kepadanya. Sebagai ayat penutup, mari kita buka di Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Luar biasa. Ketika kita mau sungguh-sungguh minta, cari, mengetuk, maka kita mendapatkan kekuatan baru. Sehingga kita dapat terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Menghadapi segala rintangan apapun. Kita cari wajahnya, perkenanannya. Bukan hanya meminta-minta untuk disembuhkan, ditolong. Dia adalah Bapa yang peduli. Dia pasti menolong kita. Sesuai waktu Tuhan, cara Tuhan. Yang seringkali keberadaan kita tidak sinkron dengan apa yang kita doakan. Namun kita tidak putus asa. Kita tetap percaya bahwa Dia memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Saya berhenti berbicara, namun Roh Kudus akan terus
berkarya, menemui saudara terkasih dimanapun berada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kami anak-anak-Mu datang mencari Engkau, mencari wajah-Mu, dan percaya kehadiran-Mu penuhi kami, sehingga hidup kami menjadi saksi dan bersaksi. Tolong kami Tuhan, untuk mengintrospeksi, merenungkan kembali firman Tuhan apa yang sudah disampaikan. Supaya kami, apa yang sesungguhnya kami minta hari-hari ini, apa yang sesungguhnya kami cari hari-hari ini, pintu mana yang kami ketuk hari-hari ini. Biarlah mata hati kami semua hanya tertuju kepada Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan yang besar, Raja mulia, Raja damai. Terima kasih Bapa, Kau berkati bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Berkati kota di mana kami berada, pulau di mana kami berada. Berkati seluruh yang mendengarkan, umat Tuhan yang mendengarkan suara penggembalaan ini. Supaya kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Bagi yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Bagi yang bimbang, dikuatkan. Bagi yang khawatir, Tuhan berikan konfirmasi, penyertanya, kehadirannya. Dia sanggup menolong kita. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menyatakan firman-Mu dalam setiap hidup kami orang percaya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan dan terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari angkat kedua tangan, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.